Shalom, perkenalkan nama saya Yansen Ricardo Simatupang. Di sini saya akan membawakan topik nomor 10, pandangan Alkitab tentang manusia dan tanggung jawab. Topik yang pertama, histori penciptaan. Penciptaan menurut kitab Kejadian adalah suatu catatan mengenai penciptaan alam semesta. Menurut kepercayaan Yudaisme dan juga Kristen. Pada hari pertama, dalam Kejadian 1 ayat 1-5, Allah menciptakan langit dan bumi yang masih berbentuk dan kosong. Allah menciptakan terang dan gelap, kemudian memisahkan yang terang dan daripada yang gelap. Karena terang adalah baik di mata Allah, maka Allah menciptakan langit dan bumi beserta terang dan gelap. Pada hari kedua, Kejadian 1 ayat 6-8, Allah menciptakan cakrawala dan air. Pada hari ketiga, dalam Kejadian 1 ayat 9-13, Allah menciptakan laut dan darat. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah yang berbiji. Pada hari keempat, Kejadian 1 ayat 14-19, Allah menciptakan benda-benda cakrawala seperti matahari, bulan, dan bintang untuk memisahkan yang mana terang atau disebut siang dan juga yang gelap atau disebut malam. Pada hari kelima, dalam Kejadian 1 ayat 20-23, Allah menciptakan hewan air dan burung-burung. Pada hari keenam, dalam Kejadian 1 ayat 24-30, Allah menciptakan hewan darat dan juga Allah menciptakan manusia dan memberkatinya dan memerintahkannya untuk berkembang biak, menaklukkan bumi serta berkuasa atas hewan-hewan. Pada hari ketujuh, dalam Kejadian 2 ayat 1-3, Allah berhenti dan beristirahat karena Allah telah menyelesaikan semua tugasnya. Allah memberkati dan menguduskan hari itu. Topik yang kedua, mengapa Tuhan menciptakan manusia di hari terakhir? Menurut Ezra Alfred Soru, ia menciptakan manusia di hari terakhir di mana segala sesuatu telah diciptakan. Karena manusia sangat berharga di mata Allah, lebih dari segala ciptaan-ciptaan yang lain. Dan karena semuanya itu diciptakan bagi manusia, bukan manusia diciptakan bagi semua itu. Dan juga karena manusia adalah makhluk yang sangat istimewa di mata Allah dibandingkan ciptaan-ciptaan lainnya. Perlakuan Allah yang sangat istimewa kepada manusia sebenarnya nampak dari banyak hal. Di antaranya seperti pada tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26. Topik yang ketiga, mengapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kejadian 2 ayat 18. Tujuan Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan berbeda adalah supaya manusia itu saling melengkapi. Manusia haruslah saling belajar melengkapi dalam segala hal. Dalam kitab Kejadian dijelaskan pula bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beranak cucu. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kejadian 1 ayat 28. Tanggung jawab menurut Alkitab. Tanggung jawab menurut Bilangan 11 ayat 11, tanggung jawab berarti beban, sedangkan dalam ayat 14 tanggung jawab berarti tugas. Dalam Galatia 5 ayat 6, sebab masing-masing orang memikul tanggung jawabnya sendiri. Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa tanggung jawab adalah suatu kewajiban, tugas, atau beban yang harus kita tanggung dan kita jalankan dengan setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanggung jawab manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Ada beberapa hal di antaranya. Nomor 1, mendengar dan melakukan firman dalam Roma 10 ayat 17 atau dalam Yakobus 1 ayat 23-24. Yang kedua, kemauan bekerja dan menolong orang. 2 Tesalonika 3 ayat 10-12 atau dalam Galatia 6 ayat 4-5. Nomor 3, mengejar hikmat atau dalam Amsal 4 ayat 6-7. Yang keempat, kesungguhan dalam bekerja dalam Amsal 6 ayat 6-8. Yang kelima, tanggung jawab dalam keluarga dalam Kolose 3 ayat 18-22 atau dalam Amsal 31 ayat 12-13 dan juga 15 atau juga dalam Ulangan 6 ayat 5-7. Dan poin yang terakhir adalah
Pemberian persepuluhan dalam Maleakhi 3 ayat 10. Kesimpulan, hendaknya kita selalu bersyukur dalam setiap tanggung jawab yang kita lakukan. Tuhan sendirilah yang akan memberikan kita kekuatan dan penghiburan bagi kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Shalom.